Ini bakalan jadi 5 menit paling berharga kamu kalau kamu mau belajar business English untuk kerja remote. Atau mungkin kamu sama sekali belum belajar English dan mau belajar business English supaya kamu bisa kerja remote. Hello guys, nama aku Perling dan welcome back to my second video which is English for Professionals from 0 to 1. So, di sini kita bakal sharing lebih lanjut tentang pengalaman aku, tentang ilmu aku, apapun yang bisa aku sharingkan ke kalian supaya kalian bisa dapetin remote work kalian. So, let's get started. Oke. Pertanyaan paling umum setiap kali orang mau kerja remote itu adalah bahasa Inggris itu penting nggak sih? Jawabannya penting kalau kalian mau kerja di environment yang menggunakan bahasa Inggris as your main language. Oke, so pertanyaan yang paling penting itu gimana sih kita bisa mulai belajar bahasa Inggris? Sebenarnya caranya tuh banyak banget, tapi aku bakal share flow-nya di sini. Flow yang aku rekomendasiin di sini. Oke guys, sebelum aku mulai di sini, aku cuma mau bilang kalau misalnya kalian mau belajar apapun, yang paling penting itu niat kalian. So, kalian harus mencari trigger yang bikin niat kalian tuh benar-benar bulat, tekad kalian tuh benar-benar bulat, supaya belajar kalian tuh benar-benar efektif dan efisien. So, let's get started. Ini adalah flow yang aku rekomendasiin untuk kalian yang mau belajar bahasa Inggris. Mulai dengan belajar tenses. Past, present, future, itu semua harus kalian pelajari dulu. Kalian bisa Google, nonton YouTube, or bahkan kalian bisa cek di Telegram aku. Kemarin aku udah share basic-basic tenses di sana yang bisa banget kalian akses. Kemudian, setelah kalian memahami basic-basic tenses, itu sedikit doang kalian belajar tenses, supaya kalian lebih memahami struktur dan grammar bahasa Inggris, baru kalian bisa menuju ke belajar 4 aspek ini dalam bahasa Inggris, yaitu listening, mendengar, reading, membaca, writing, menulis, dan speaking, berbicara. Nah, gimana sih kita bisa belajar listening, mempertajam listening skill kita? Yang pertama, kita bisa dengerin podcast atau nonton YouTube. Yang kedua, kalau bisa kita dengar suatu kata yang kita tidak pahami, kita bisa cari kata tersebut. Yang kedua, kalau misalnya kita mau mempertajam reading skill kita bisa perbanyak membaca lalu memahami konteks yang kita baca. Terus kita bisa juga nonton sebuah film dengan subtitle bahasa Inggris karena kan kita membaca subtitlenya kan. Yang ketiga, kalau misal kalian mau belajar writing, kalian mau memperbaiki writing kalian, memperasah writing skill kalian bisa banget cari arti kata yang nggak kalian pahami saat kalian baca buku dan kemudian kalian tulis apa artinya sebuah buku supaya kalian bisa review back lagi nantinya. Dan ini yang paling penting, menurut aku, untuk memahami dan bisa menulis sesuatu dengan baik, kalian harus memahami dulu apa yang harus kalian tulis. Jadi kalau misalnya kalian bisa menyederhanakan kalimat kalian, misalnya gak usah lah kalian tulis suatu kalimat yang sederhana. Misalnya ada sebuah kalimat yang panjang saat kalian baca, kalau kalian udah bisa menyederhanakannya, itu adalah step awal kalau misalnya writing skill kalian tuh akan membaik. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian mau belajar speaking skill, itu membutuhkan courage yang sangat besar dan juga mentality kalian harus benar-benar dilatih. Latihan terus guys. Bisa kita mungkin hari ini atau 1 minggu ini kita bisa bicara dengan kaca ataupun tembok, besoknya kita udah mau minggu depan kita udah bisa mulai belajar berbicara dengan teman kita. Kenapa? Oke, aku tahu kadang kita tuh berpikir kayak orang itu dengerin kita kayak gini dan kayak gitu, dan itu akhirnya bikin kita tuh kayak down gitu mau belajar. Kita takut nanti accent kita aneh, kita takut grammar kita pas bicara salah. Sebenarnya orang nggak gitu peduli. In a way ya, asal mereka paham apa yang kamu katakan, itu udah fix. Itu udah fix guys. Tapi kalau misalnya kalian mau berkembang dari segi speaking doang, kalian harus terus-menerus berbicara dengan orang lain dalam bahasa Inggris. So jangan takut untuk salah. Nah kalau misalnya kalian melakukan kesalahan dan kalian sadari, kalian evaluasi dan itu menjadi pembelajaran kalian untuk kedepannya doang saat belajar berbahasa Inggris. Dan aku cuma mau bilang, apapun itu, yang paling penting dalam bahasa Inggris, dalam belajar apapun ya, itu komitmen. Banyak orang bisa bayar guru les yang mahal, tapi kalau kita nggak berkomitmen untuk belajar, kita akhirnya juga nggak akan bisa. So, all you ever need to master English or business English or anything in this world is to commit to learning it. Dan gimana sih supaya kita tuh benar-benar bisa berkomitmen pada journey kita, yaitu dengan membuatnya seru atau asik. Make your learning journey fun. Fun, exciting, it's something you wake up and get excited to do. Oke guys, jadi gimana sih supaya kita bisa bikin belajar bahasa Inggris kita, supaya kita setelah kita belajar bahasa Inggris, kita bisa progress ke belajar business English, menarik. Nah, ini. Sebelum kalian tahu apa aja yang bisa kalian lakuin, kalian harus tahu dulu kalian tuh orang yang cocoknya belajarnya gimana. Karena setiap orang itu style belajarnya berbeda, style bisa memahami sesuatu berbeda, menyerap sesuatu itu berbeda. Kalau kalian seorang auditory learner, kalian tuh orang yang suka mendengar, kalian mungkin harus cari akses yang lebih ke mendengar. Misalnya kayak ke podcast. Aku bakal share juga beberapa cara seru kalian bisa belajar nantinya. Atau kalian tuh visual learner, verbal learner, logical learner, atau bahkan kinesthetic learner.
Nah, kalau kalian nggak tahu nih style belajar kalian itu gimana, kalian bisa banget langsung cek di website ini, which is How to Study Learning Style Assessment. Ini bakal kasih kalian evaluasi hasil dari gimana sih cara belajar efektif untuk kalian. Karena belajar dengan strategi itu akan membuat kalian belajar lebih efektif dan kalian bisa master bahasa Inggris dengan lebih cepat. Nah, ini adalah beberapa rekomendasi aku supaya belajar kamu makin efektif. Kalau kamu tipikal orang yang visual, aku suggest kamu belajar lewat Netflix atau lewat YouTube. Tapi kalau kamu orang yang lebih ke auditory, bisa Spotify atau Anchor. Atau juga kalian bisa gunain Medium. Kalian suka baca ya, kalian bisa baca lewat Medium kalau kalian nggak mau beli buku. Dan ada banyak lagi platform-platform lainnya yang bisa memperasah bahasa Inggris kalian atau skill yang ingin kalian pelajari. Nah, Business English, kapan sih kita sebenarnya pakainya? Nah, sebenarnya ini yang aku mau sharing juga beberapa fungsi dari Business English. Mungkin kayak orang pikir English sama Business English itu bedanya apa? Sebenarnya bedanya nggak jauh-jauh amat, cuman di terminologi, delivery, dan sebagainya tuh ada sedikit perbedaannya. Dan ini ya yang biasanya kapan sih kita pakai Business English-nya? Itu pas kita presentasi, pas kita wawancara, pas kita ada di networking event, ya, kita mau build connection lah ya istilahnya. Pas kita gunain di email, itu kayak formal email letter, terus kita bikin pitch deck, pas kita kayak mau pitching ya, kita pitching itu bikin pitch deck, itu pas kita nulisnya pakai Business English, so it's more formal and professional. Nah, ini yang kalian semua tunggu-tunggu. Nah, tools apa aja sih yang aku rekomenin kalian buat pakai untuk belajar ini? Yang pertama itu Learning English Day. Platform super lengkap, belajar bahasa Inggris dari dasar. Sumpah ini tuh rekomendasi aku banget deh. Aku selalu sharing juga di TikTok aku, jadi kalian wajib banget cek website ini tuh kayak ada forum belajarnya, reading, listening, semua ada lengkap guys. Kalian langsung cek aja di Learning English Day. Itu gratis guys, semuanya gratis guys. Yang kedua, Draft Map. Draft Map ini tuh kalian bisa lihat dia tuh kayak kalau misalnya kalian lagi tulis email atau tulis apapun deh in general, kalian bisa banget lihat kesalahan kalian atau apa sih ruang untuk perubahan yang bisa kalian lakuin supaya bisa lebih baik. Kalian bisa gunain Draft Map. Yang ketiga itu Cram.com. Cram.com ini tuh kayak kalian bikin flashcard supaya belajar kalian tuh lebih menarik. Dan itu sebenarnya penting banget sih kalau misalnya kalian belajar yang menarik, seru kayak angkatan tadi, kalian bisa lebih berkomitmen saat belajar. Dan yang terakhir itu WordStep. WordStep ini tuh bikin belajar kalian tuh jadi seru gitu loh. Kayak mereka tuh benar-benar bikin kamu belajarnya kayak seru main game gitu, dan biasanya rata-rata kalian bisa belajar 20 kata baru setiap harinya lewat WordStep ini. Jadi kalian wajib banget cek 4 rekomendasi website yang aku kasih di sini. Jadi guys, kalau misalnya kalian mau resources tentang English for Professionals yang dalam bentuk kayak PDF, resources, aku ada ini di grup Telegram aku. Kalian bisa banget join Telegram grup aku. Aku di sana nggak ada spam promosi, jadi kalian tenang aja. Kalau misalnya kalian mau dapat resources lebih, aku selalu share di sana. Dan guys, minggu depan aku bakalan keluarin, nggak minggu depan, 2 minggu lagi kita juga bakal ada English for Professionals. Ini untuk interview dan email tips buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah punya skill business English atau kalian udah punya English yang lumayan proficient, kalian mau tahu sih gimana untuk ace interview kalian atau nulis email kalian yang sangat-sangat profesional, kalian bisa banget stay tune di video aku yang 2 minggu mendatang. So that's all for my video today. Terima kasih guys for tuning in to this video. I hope that you find value here. If you have any questions, you can ask in the comment section or in my Telegram group. Thank you guys and see you guys in my next video. Bye-bye.